Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang fenomena lunturnya nilai kebangsaan di kalangan remaja Indonesia, studi kasus pengaruh budaya K-pop dan budaya media sosial. Anggota kelompok terdiri dari Rifki Anwar Mufidin, saya sendiri, Dimas Ardi Kusuma, Gilan Rahmatillah, saya Unggul Utami, dan Aidil Wirayuda. Selanjutnya daftar isi paparan. Yang pertama ada penyebab, yang kedua ada mengapa, yang tiga solusi, dan yang terakhir kesimpulan. Untuk penyebab dari latar belakang, fenomena globalisasi budaya telah menyebabkan budaya asing, khususnya budaya pop Korea atau K-pop, masuk dengan cepat ke dalam kehidupan remaja Indonesia. Gaya berpakaian, tata rambut, hingga perilaku sosial para idola K-pop menjadi role model baru bagi sebagian besar remaja. Namun, adopsi budaya ini sering kali berbenturan dengan nilai-nilai kesopanan, etika, dan norma budaya Indonesia. Yang selanjutnya ada penyebab. Yang pertama, globalisasi media dan teknologi. Yang dimaksud di sini itu kemudahan kita itu dalam mengakses teknologi. Kita sehari-hari mungkin kalau ketika lagi gabut membuka TikTok, membuka Instagram, scrolling reels Instagram, dan menonton YouTube. Dan di situ kita dapat mengetahui apa saja tren-tren yang sekarang terjadi. Misal ada dance TikTok statue atau misal ada anomali apa gitu kan. Yang kedua, idol sebagai panutan. Remaja-remaja zaman sekarang kan menonton yang namanya drakor atau drama Korea. Sering kita jumpai misal di TV atau mungkin di channel YouTube atau di yang lainnya kan ada itu idol, atau mungkin K-pop, misalnya Blackpink, itu sebagai panutan dalam cara berpakaian, dalam cara gaya hidup atau yang lain sebagainya. Yang ketiga, krisis identitas remaja. Remaja itu sendiri kan mencari jati diri ya. Jati diri kita itu dipengaruhi dari mungkin di lingkungan kita, keseharian kita, dan aktivitas apa aja yang kita lakukan. Misal kalau kita sering menonton atau mengikuti gaya-gaya dari tren luar negeri atau westernisasi, kita bisa jadi terdorong atau mengikuti alur tersebut. Yang selanjutnya, ini mengapa sih globalisasi ini dan teknologi ini merupakan akses yang luas terhadap media sosial, YouTube, dan platform yang streaming membuat remaja lebih mudah terpapar budaya K-pop secara intensif. Karena idol ini sebagai panutan, dengan banyaknya remaja memandang bahwa idol K-pop ini adalah sosok yang ideal dalam penampilan dan sikapnya, sehingga muncul keinginan untuk meniru secara totalitas tanpa mempertimbangkan konteks budaya lokalnya. Kemudian dengan adanya krisis identitas remaja, masa remaja merupakan fase pencarian jati diri, di mana dalam proses pencarian ini, proses remaja yang cenderung meniru figur yang mereka kagumi termasuk idola K-pop mereka. Untuk solusi yang pertama, pendidikan literasi budaya, yaitu sekolah dan orang tua perlu memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga identitas budaya lokal sambil tetap terbuka terhadap budaya asing secara selektif. Untuk yang kedua, pendampingan orang tua dan guru, pendekatan komunikasi dan pengawasan dari orang tua serta guru diperlukan agar remaja dapat memilah mana yang patut untuk ditiru. Yang ketiga, pemberdayaan budaya lokal. Perlu ada kampanye kreatif yang mengangkat budaya Indonesia dalam format kekinian agar dapat menjadi alternatif yang menarik bagi kaum remaja. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Budaya K-pop membawa pengaruh besar terhadap remaja Indonesia.
baik secara positif maupun negatif. Ketika tidak disaring dengan bijak, pengaruh ini dapat menyebabkan benturan budaya yang mengkikis nilai-nilai luhur bangsa. Maka dari itu, literasi budaya dan pendampingan menjadi kunci agar generasi muda, terutama yaitu remaja, dapat menghargai budaya sendiri tanpa menutup diri terhadap dunia luar. Sebelum penutup ada pantun terlebih dahulu. Dari apa Burung cendrawasih dari Irian. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum.